Manapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih. Well, a little moth began running up and down on him. And opened his big jaws to swallow him. Pardon, O king, cried the mouse. Forgive me this time. I shall never repent. I shall never forget your kindness. And who knows, I may be able to do good in one of these days. The lion was seated with the idea of the most ever to help. She leave his pet and let him go. Sometime later, a few hunters caught the girl and tied him to a tree. After that, they went in search of a wagon to take him to the zoo. Just then, the little mouse had a happy pastime. On seeing the lions on play, he ran up to him and yanked away the ropes that bound him, the king of the jungle. Was I not right? Said the little mouse, very happy to help the lion. Thank you. Rekam. Pardon, O king, cried the little mouse. Forgive me this time. I shall never repeat it, and I shall never forget your kindness. And with long, I may be able to do you a good turn one of this day. The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he left his paw and let him go. Sometime later, a few hunters captured the lion and tied him to a tree. After that, they went in search of a wagon to take him to the zoo. Just then, the little mouse happened to pass by. On seeing the lion's plate, he ran up to him and knocked away the ropes that bound him, the king of the jungle. Was I not right? Cried the little mouse, very happy to help the lion. The end. Thank you. Sama Rabbit. Rabbit selalu makan banyak dan tidur lama. Setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, makan, tidur. Tak ada kerjaan lainnya. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat, tapi Rabbit tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, My name is Maudia Sylvia Prani. My from Night A. Here I will bearing a story called the Lion and the Mouse. Once while a lion, the king of the jungle, was asleep, my little mouse began running up and down on him. He saw a weekend the lion. Lest he could pound the mouse and opening his big jaws to swallow him. Okay, cried the little mouse. Forgive me this time. A son never repent it, and a son never forget your kin. And you know, I be able to do you a good one of the dice. The lion so quickly with the idea of the mouse being able to help him, let him go. Forget. Something later, Forget. a few hunters captured the lion. ia pergi ke hutan untuk melakukan kegiatan biasanya, yaitu mencari kayu bakar. Di sana,
ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Halo. Wajahnya seram, badannya besar. Borondo langsung ketakutan. Tetapi raksasa tahu apa yang diinginkan Borondo. Raksasa berkata, "Hei Borondo, jangan takut. Aku tahu tujuanmu kemari." Raksasa langsung mengatakan, "Aku akan bisa memberikanmu seorang anak, tetapi ada syaratnya. Ketika ia berumur 16 tahun, kau harus memberikannya kepadaku untuk dijadikan santapan." Tanpa berpikir panjang, Borondo langsung menyetujuinya. Borondo pun mengambil biji mentimun yang diberikan oleh raksasa. Sesampainya di rumah, Borondo langsung menanam biji mentimun itu. 2 minggu kemudian, biji mentimun itu berubah menjadi kebun mentimun yang sangat banyak. Di antara timun-timun tersebut, ada satu mentimun yang sangat cantik. Warnanya emas, besar. Jika tertimpa sinar matahari, ia akan berwarna keemasan. Borondo tidak sabar, lalu memetiknya dan membawanya ke rumah. Ada seorang janda yang sudah tua. Borondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Borondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin dan lagi pula dia sudah tua. Mana mungkin dia bisa memiliki seorang anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Borondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Andai aku bisa mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba, bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Borondo, muncul raksasa bertubuh besar dan berwajah menakutkan. Borondo takut sekali melihatnya. "Hai Borondo, kamu menginginkan seorang anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Borondo. Rasa takutnya sudah mulai menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapan," kata raksasa itu. Karena begitu inginnya Borondo mempunyai anak, maka Borondo tidak berpikir panjang lagi. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Borondo. Kemudian raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Borondo. "Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tiang diliputi debu. Tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kalian lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan.
atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, tenang, tenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Indonesia.